Ayo siapa? Elsa. Baik, untuk teman-teman, apakah tadi penjelasan dari saya sudah jelas? Kalau sudah jelas, bisa dilanjut ke slide selanjutnya. Mungkin Direspon masih dulu, ada sudah yang direspon dulu. bertanya. Direspon. Kalau dari saya sendiri sudah cukup jelas. Bagaimana dengan yang lain mungkin? Mbak Gloria sudah cukup jelas, Mbak Gloria. Oke, terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah merespon. Jadi Suaranya hilang, Mbak Gloria. Belum suara apa? Memang sudah. oh, maaf Pak, termute. Ya sudah, enggak apa-apa. Ya, Sudah, jadi ini ganti ke slide selanjutnya ya, ke landasan selanjutnya. Tadi sudah dijelaskan. Terima kasih untuk teman-teman yang tadi sudah merespon. Dan juga sekarang kita ke landasan yang terakhir ya, ini ketiga. Di sini ada landasan aksiologis Pancasila. Di sini ada Theodore Bremel. Nah, di sini beliau menjelaskan bahwa landasan aksiologis Pancasila itu ada menyelidiki 3 cabang ilmu di sini ya. Di sini itu tadi saya sebelumnya sempat membaca ini tentang moralitas, kemudian di sini ada etik atau etika, kemudian di sini ada politik atau mempelajari tentang kisaran sosial politik seperti itu. Oke. Kemudian nah, di sini di slide selanjutnya ini sudah menjelaskan inti dari semua landasan Pancasila itu tadi. Di sini filsafat bangsa itu yang menjadi batu tumpuan atau fundamental. Kemudian sebagai sumber segala sumber hukum. Kemudian di sini filsafat bangsa itu tidak menerima paham-paham lain yang bertentangan dengan Pancasila sebagai ideologinya. Oke. Kemudian di slide selanjutnya ini ada alasan-alasannya ya. Di sini ada alasan secara formal konstitusional, kemudian secara potensial, kemudian di sini secara psikologis dan kultural, kemudian di sini ada secara praktis fungsional. Nah, di sini secara formal konstitusional itu maksudnya itu berdasarkan hukum yang ada di negara ini. Kemudian kalau secara potensial ini di sini bisa dilihat ya dari gambarnya ini. Di sini yang sebelah kiri itu ada yang menggunakan baju tradisional, kemudian di sini itu yang orang yang menggunakan baju modern. Jadi secara potensial ini menjelaskannya itu seperti kalau
menurut saya itu berdasarkan potensial orang masing-masing ya. Seperti kalau misalnya kita hidupnya itu di di wilayah desa, itu ya kita bergotong royong. Kemudian kalau bisa kalau di ini yang di gambar sebelah kanan ini seperti menggunakan baju yang modern ini, biasanya mereka cenderung bekerjanya itu secara individu atau ya seperti itu. Mungkin ada yang ingin membenarkan dari penjelasan saya ini yang secara potensial, karena ya mohon maaf saya secara potensial ini tidak begitu menangkap apa yang Ya awalnya gini ya, mohon maaf ini sebelum yang lain merespon. iya Pak. Jadi intinya kita kan harus menolak ideologi yang tidak Pancasila kan gitu lah. Ya, Akhirnya tadi ya, alasannya karena Pancasila itu secara formal adalah secara formal itu sudah menjadi dasar negara. Secara konstitusional sudah menjadi landasan hidup dan pedoman hidup, landasan hukum dan termasuk pedoman hidup bangsa Indonesia. Itu kan. Terus secara potensial nilai Pancasila itu merupakan penghijauan yang menjadikan pedoman yang digali dari potensi bangsa. Nah, potensi dalam hal ini kan tentang keberagaman adat budaya atau ini, ya kan? Sehingga ketika kita menampilkan, mengaplikasikan, mengimplementasikan potensi bangsa dalam hal budaya, dalam berpakaian harus memiliki etika. Jadi pakaian ragam, pakaian budaya suku apapun, dalam acara apapun yang sudah sesuai dengan kebiasaan, dengan budaya itu memang merupakan memiliki etika yang baik gitu. Dan seterusnya demikian. Silakan yang lain mau merespon. Oke, mungkin dari teman-teman yang lain ada tambahan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Purbo. Terima kasih banyak ya Pak ya untuk menutupi kekurangan saya tadi. Terima kasih. Tidak apa-apa. Okay. Untuk teman-teman yang lain, mungkin karena waktunya tinggal sedikit ya di sini. 18 menit, diakhiri aja Mbak. Mohon maaf nanti jenengan tadi tidak bijak kalau kita terlalu terus nanti kan saudara ada kuliah berikutnya ya. Iya. Jadi saya teruskan. Kalau Mbak Alisa tadi sudah mengingatkan. Betul itu. Ya. Oke, jadi di sini saya teruskan karena waktunya sudah tinggal 2 menit ya di sini. 18 ini. Sampai 10.20 Pak. Ini nanti. Iya. Ya. Ya kan 10.20 kan? Ya. Oke, jadi di sini saya terangkan selanjutnya. Di sini nilai dasar Pancasila itu sifatnya tidak tetap. Kemudian terdapat pembukaan UUD 1945. Oke. Kemudian di slide selanjutnya ini ada poin-poin sila Pancasila tadi. Di sini ada sila pertama. Ini yang artinya bangsa Indonesia adalah bangsa yang mempercayai adanya Tuhan. Ini tadi penegasan dari yang penjelasan sebelumnya tadi ya. Kemudian di sini juga ada sila kedua. Di sini menegaskan nilai kemanusiaan ini mengandung arti bahwa kesadaran sikap dan sesuai perilaku yang dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai moral dalam hidup bersama atas dasar tuntutan hati nurani yang memperlakukan sesuatu hal sebagaimana mestinya. Oke, kemudian di sini ada penegasan dari sila ketiga. Ini yang dilambangkan pohon beringin ini tadi. Di sini menegaskan bahwa ini mengandung arti bahwa bangsa kita harus bersatu dalam kebulatan rakyat untuk membina rasa nasionalisme dalam NKRI. Kemudian di sini ada
Sila keempat yang dilambangkan oleh kepala banteng di sini menegaskan bahwa memiliki arti bahwa setiap negara kita menggunakan prinsip demokrasi, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang mana untuk menyelesaikan masalah diselesaikan dengan jalan musyawarah mufakat melalui lembaga-lembaga perwakilan seperti lembaga perwakilan legislatif itu seperti DPR. Nah, kemudian ini di sila yang terakhir. Di sini dilambangkan oleh padi dan kapas. Di sini menegaskan penjelasan yang sebelumnya tadi. Sini mengandung arti bahwa salah satu tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa kita adalah tercapainya masyarakat yang adil dan makmur secara lahiriah maupun batiniah. Oke, karena di sini waktunya sudah habis ya, sudah 10.21, jadi untuk kedepannya bisa dilanjut di materi ini ya, dari sini Pancasila sebagai sistem filsafat. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk waktunya buat teman-teman, dan juga untuk Bapak terima kasih untuk waktunya. Ini boleh diakhiri ya Pak ya, karena ada kelas lain. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf kalau banyak tutur kata atau kesalahan yang tidak saya sadari. Mungkin dari Bapak ada tambahan atau penutup? Masih ya boleh. Terima kasih. 1 menit ini nanti. Terima kasih. Gloria, Mas Bima, Mbak Kartika, Mbak Anissa, Vincent, dan Marcel, dan seluruh mahasiswa atas pelaksanaan diskusinya pada hari ini. Silahkan nanti dilanjutkan di kegiatan terstruktur dan